Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayuhan nas usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini. Kita masih diberikan kesempatan sehat badan, sehat rohani, sehingga dapat hadir ke rumah Allah. Tidak lain adalah dalam rangka menyembah Allah, mengikuti semua peraturan-peraturan agama yang sudah digariskan di dalam Islam. Selawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini marilah sama-sama kita menyimak, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang telah ada di dalam Al-Qur'an, yaitu tentang pelanggaran-pelanggaran yang telah digariskan oleh Allah, atau juga dengan dosa-dosa, karena dosa itu adalah berasal daripada pelanggaran. Siapa yang melanggar aturan Allah, melanggar syariat Allah, itu konsekuensinya adalah neraka. Hadirin yang berbahagia, memang semua manusia itu semua ada memiliki dosa. Bisa jadi dosa besar dan juga dosa-dosa kecil. Jangankan manusia biasa, para nabi dan rasul pun punya kesalahan yang mengakibatkan resiko yang dialami oleh beliau. Sejak Nabi Adam melanggar perintah Allah dikeluarkan di dalam surga, sehingga beliau taubat kepada Allah. Menurut keterangan, Nabi Adam taubat lebih kurang 500 tahun. Ada sebahagian pendapat 300 tahun. Sehingga keluar air mata Nabi Adam itu membentuk sebuah sungai, di mana sungai itu ternyata airnya sangat manis seperti madu. Maka burung-burung mencicipi, kemudian hinggap burung tersebut ke pohon-pohon kayu yang sedang berbunga. Termasuklah buah-buahan yang kita nikmati sekarang. Kenapa manis? Itu karena air mata Nabi Adam yang dibawa oleh burung-burung. Hadirin yang berbahagia, sebesar apapun dosa manusia,
namun lebih besar ampunan Allah. Asalkan kita mau bertaubat, seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah wa taubatan nasuha. Taubat kepada Allah itu sebenar-benar taubat. Bagaimana sebenar-benar taubat? Yang pertama adalah ada penyesalan dosa yang sudah kita laksanakan. Kemudian minta maaf kepada orang yang kita aniaya. Dan yang ketiga, yang termasuk taubat nasuha, yaitu selain daripada minta maaf, kemudian juga bertaubat, menyesal, bertaubat. Hadirin yang berbahagia, memang dosa itu ada dua macam. Yang pertama dosa besar, yang kedua dosa kecil. Mari kita simak di mana yang tergolong dosa-dosa besar. Dosa besar yang pertama adalah syirik. Syirik itu orang yang menyekutukan Allah, meminta, memohon kepada selain Allah, itu adalah syirik. Orang yang melaksanakan demikian disebut dengan musyrik. Hadirin yang berbahagia, yang kedua yang tergolong ke dalam dosa besar, meninggalkan salat dengan sengaja tanpa ada hal-hal tertentu, tetapi dia meninggalkan salat dengan sengaja. Ini dosa besar. Yang ketiga, berzina. Zina termasuk dosa besar. Bagaimana kita lihat perkembangan di zaman sekarang? Jangankan berzina kaum muslimin, mendekati zina saja itu diharamkan oleh Allah. Kemudian selanjutnya, arak, minuman keras, kemudian judi. Sehingga Allah berfirman, yas'alunaka 'anil khamsi wal maisir qul fihima ismun kabir. Hai Muhammad, katakan judi dan minuman haram itu adalah kedua-duanya dosa besar. Kemudian yang seterusnya yaitu mengupat, mencaci dan sebagainya. Di antara sekian kaum muslimin dosa besar, mana yang lebih kuat? Mana yang lebih tinggi tensinya? Mari kita simak. Yang lebih tinggi tensinya adalah meminum minuman keras, khamar. Ini yang lebih tinggi. Seperti pernah kita mendengar dalam suatu riwayat di mana kaum muslimin seorang ulama besar yang namanya Barsisa. Barsisa ini adalah ulama yang tidak tanggung-tanggung, dikenal baik para malaikat dan seluruh makhluk Allah. Bagaimana ibadahnya kepada Allah Barsisa tersebut, sehingga kaum muslimin, para malaikat ingin melihat bagaimana tingkat ibadah Barsisa tersebut. Sehingga malaikat minta izin kepada Allah, ya Allah, kami bermohon izinkan untuk menjumpai Barsisa. Untuk apa berjumpa dengan Barsisa? Kami ingin memperhatikan, ingin melihat bagaimana
bentuk ibadahnya, sehingga beliau bisa terbang di atas angkasa, bisa berjalan dengan angin. Jangankan Barsisa, murid-muridnya pun kaum muslimin sebanyak 6.000 orang bisa terbang di angkasa. Begitulah dahsyatnya Barsisa tersebut. Lalu Allah menjawab, "Hai malaikatku, engkau tidak tahu Barsisa itu nanti adalah musyrik, menjadi orang yang musyrik, masuk di dalam neraka. Jangan engkau jumpai dia." Kata-kata tersebut kaum muslimin diintip oleh musuh manusia. Siapa musuh kita? Yaitu iblis. Sehingga iblis dia sudah tahu apa kuncinya Barsisa itu masuk neraka, yaitu minum minuman keras ataupun arak. Lalu iblis mendatangi Barsisa, langsung datang ke rumah Barsisa yang menyerupai membentuk seorang ulama besar. Lalu ketika iblis tersebut datang ke rumah Barsisa, ternyata Barsisa sedang salat, sedang sembahyang. Lalu dia berdiri di belakang Barsisa. Iblis tersebut yang membentuk manusia sebagai ulama besar, dia berdiri di belakang Barsisa. Begitu Barsisa siap selesai sembahyang, dilihat di belakang ada tamu. Kemudian Barsisa sambung lagi salatnya, bermacam salat. Siang malam dia salat, pada siang hari Barsisa berpuasa. Lalu sampai waktu berbuka, sampai waktu istirahat, Barsisa dilihat orang ini juga masih salat. Ini lebih hebat, ini lebih hebat dari saya di dalam hati Barsisa. Sehingga 3 hari 3 malam iblis tersebut baru berhenti salat. Lalu diajak makan, dia tidak mau makan, salat kembali. Lalu kaum muslimin ditanya oleh Barsisa, "Apa rumus yang engkau pakai, hai teman, sehingga ibadahmu sangat kuat? Saya kira sayalah yang paling kuat ibadah, ternyata ada kamu." "Oh, itu mudah," jawab iblis. "Itu mudah sekali kalau kamu mau." "Ya, maulah. Karena saya sudah beribadah 100 tahun kepada Allah, ini ingin meningkatkan kembali. Kalau kamu mau, ada 3 resepnya." "Apa resepnya?" "Ada 3. Berbuat dosa dulu. Buat dosa dulu. Seperti saya juga demikian dulu, berbuat dosa. Sewaktu teringat kepada dosa, disitulah ibadah kita makin kucuk." Jadi berpikirlah Barsisa, "Nya sang-sang betul. Kalau demikian, apa dosa yang saya kerjakan? Pilih di antara 3. Yang pertama, kamu berzina dengan perempuan. Kalau itu tidak mau saya, rugi saya. Sudah lama betul saya ibadah kepada Allah. Yang kedua, kalau berzina tidak mau, kamu bunuh manusia yang tidak bersalah. Juga tidak mau." Barsisa angkat tangan. Kalau juga tidak mau yang keduanya itu, pilih saja yang ketiga. Apa itu? Minum arak. Oh, itu boleh, karena itu enteng. Dianggap enteng kaum muslimin.
Lalu di mana dijual arak tersebut? Ada di toko tersebut. Di situ ada pelayan 2 orang, perempuan kedua-duanya. Satu perempuan yang besar, yang sudah dewasa, yang kedua seorang anak gadis. Lalu datang, dia tidak memberi salam. Lalu dia minta, mana arak? Ada, duduk, ini tempatnya. Begitu diminum arak kaum muslimin, nampaklah perempuan itu macam-macam. Pengaruh daripada iblis tadi. Nafsu syahwat sudah bangun. Makanya orang mabuk memang terjerumus ke situ dia. Sehingga dia perkosalah perempuan tersebut. Dibantu oleh anaknya, anak gadis tersebut. Diambilnya golok, dipancung 2 oleh Barsisa. Dia tidak sadar karena minuman arak tadi. Sudah 2 dosa kaum muslimin. Yang tadinya ditolak, sudah 2 dosa. Kemudian dia sudah berzina, dia sudah membunuh, pulanglah suaminya. Suami perempuan tersebut yang sudah diperkosa oleh Barsisa. Begitu datang, ditangkap, dibawalah ke pengadilan. Dibawa ke pengadilan seorang raja. Keputusan raja kaum muslimin tidak lain, ini adalah hukuman pancung. Karena itu hukuman yang berlaku pada saat itu. Ini pancung saja. Bagaimana kita pancung? Naikkan di atas kayu. Diikat, dinaikkan atas tiang pancung, kepala ke bawah, sudah siap pedang yang begitu tajam. Lalu pada saat detik-detik mau dipancung, datanglah sahabat yang tadi, yaitu iblis, yang pakai pakaian begitu hebat, melebihi seorang ulama. Lalu ditanya, hai teman, kenapa engkau mau dipancung? Jangan tanya itu. Kalau jangan itu yang saya tanya, apa yang ingin engkau sekarang? Tolong saya. Boleh, itu mudah. Bagi saya mudah itu. Turunkan saya dari tiang gantung, boleh. Sekarang saya turunkan, tapi ada syarat. Apa syarat kaum muslimin? Inilah yang sangat berbahaya. Dari pengaruh arak tadi, iblis mengatakan, engkau tunduk sama saya, sekarang saya turunkan. Bagaimana saya tunduk? Kaki tangan terikat, ngapa-apa, dengan kedipan mata saja boleh. Pada saat terjepit kaum muslimin, dia mengedipkan mata, tunduk kepada iblis, sehingga pancung pun jatuh dan dia mati, disambut oleh neraka. Hadirin yang berbahagia, jauhilah hal-hal yang tersebut di atas tadi. Apakah zina dan sebagainya? Mari kita ajak anak-anak kita, saudara kita, famili kita, jangan lakukan pelanggaran-pelanggaran, karena asal dosa adalah dari pelanggaran. Konsekuensinya adalah neraka. Mudah-mudahan kita dijauhi hal-hal yang tidak dibenarkan di dalam agama. Demikian lebih dan kurang kami mohon maaf. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إنه جواد كريم ملك رؤوف رحيم. Alhamdulillahil wahidis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayuhan nas usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa la zikrullahu akbar.